Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, ini aku udah hafal ya. Tema general reading kita kali ini adalah saat dia memikirkanmu ya. Jadi aku tetap membuat konten-konten yang bikin baper kalian semua. Jadi kalau ya masih ada beberapa kalian yang nunggu konten-konten cinta-cintaan ya. Memang aku spesialisasinya cinta-cintaan. Ya udah, pokoknya gitu ya. Aku bingung mau ngomong apa lagi. Ngeblank. Barusan soalnya aku udah bikin video, agak-agak capek dan lemes gitu ya. Tapi ya udah, kita gas aja ya, tetap lanjut bikin video. Walaupun terdengar dari suara ya, saya sudah lemas. Tapi namanya bekerja ya, tidak boleh tidak semangat ya. Harus tetap tidak semangat. Ya udah, daripada makin gak jelas, ini general readingnya, bisa resonate, bisa resonate-nya beberapa aja ya. Pokoknya kalau mau yang lebih resonate, personal reading ya, ada promo 3 question 100.000 rupiah. Dicoba dulu aja gitu kan, supaya kamu gak galau-galau ya. Bingung nih, mantan ngapain gitu kan, udah putus, cari-cari. Bingung mantan kenapa chat-chat kamu gitu, padahal ya udah putus. Ya nggak usah bingung, personal reading aja, nanti aku cari tahu kenapa dia, maksudnya apa dia ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan, bisa dijawab ya, dibantuin nanti sama aku. Oke, itu aja ya. Karena kita mau cek energi seseorang ya saat dia memikirkanmu. Yuk coba ya, dikasih waktu dulu buat bayangin dia. Silakan. Udah ya, bayangin ya, jangan lama-lama ya. Oke, kita langsung mulai saja. Saat dia memikirkanmu, kenapa dia mikirin kamu ya? Kenapa nggak mikirin aku? Saat dia memikirkanmu, dia ngerasa kamu itu udah ngejudge dia macem-macem. Nah, lo ada apa gerangan? Kenapa kamu ngejudge dia ya? Apa dia punya salah? Apa dia menyakiti kamu? Dia ngerasa misalnya gini, pasti kamu ngomongin dia tuh macem-macem. Misalnya kayak, wah kamu nyalain dia, emang kamu yang salah, gini gitu ya kan? Ya emang kamu yang bikin hubungan jadi kayak gini sekarang. Nah, pokoknya dia ngerasa kamu tuh ngejudge dia macam-macam, aneh-aneh, nyalahin dia, menyudutkan dia juga. Ada beberapa hal yang bikin dia tuh sebenarnya masih berharap sama kamu. Dia ngerasa kamu mungkin ya udah deket sama seseorang yang lain, atau kamu udah happy sama hidup kamu sekarang. Apakah dia seseorang dari masa lalu kamu? Ya adalah masa lalu kalian yang menganggap kalian tuh udah happy hidupnya sekarang, udah deket sama siapa. Nah, tapi ada juga mereka yang masih berharap. Saat dia memikirkanmu, banyak mereka yang ngerasa, ih kamu berubah deh, makin cantik gitu ya, makin ganteng, makin sukses, auranya tuh positif aja kayaknya nih dia liatnya. Itu kan yang terlihat dari luar ya, nggak tahu dalamnya nih gimana padahal ya. Padahal dalamnya aur-auran ya. Karena belum move on ya. Padahal dari masa lalu disangkanya udah happy ya. Saat dia memikirkanmu, dia ngerasa kamu tuh seseorang yang strong. Entah kamu pernah dia sakitin atau enggak, tapi dia ngerasa kamu pasti kuat. Kamu bisa melewati semuanya. Kamu pasti bisa move on, bisa healing. Istilahnya kayak, ya udahlah nggak apa-apa kamu patah hati sebulan 2 bulan gitu, tapi nanti pasti kamu bisa lupain aku deh. Nah, ini kayak masa lalu nih yang ngomong kayak gini ya. Enak aja lu sebulan 2 bulan patah hati ya. Lo nggak tahu ada yang setahun 2 tahun ya masih belum move on juga. Kayak gitu ya, mereka mikirnya kamu pasti bisa lah melewati semuanya karena kamu seseorang yang strong menurut dia ya. Ada unfinished business di antara kalian, kayak ada sesuatu yang belum selesai di antara kamu sama dia.
Nah, kalau yang punya unfinished business, aku ngerasanya dia nggak mau berbuat apa-apa untuk hubungan kalian. Diam di tempat aja. Yang punya unfinished business ini banyak kalian yang berhubungan sama seseorang yang gak jelas. Dan dia seseorang yang bisa dibilang pengecut ya. Jadi kayak dia nggak mau terima resiko yang berbahaya buat hubungan kalian. Dia nggak mau, dia mau enak-enaknya aja lah gitu istilahnya ya. Dia pokoknya mau yang enak-enak aja dalam hubungan. Dia nggak mau menerima resiko. Kurang ajar berarti dia ya. Saat dia memikirkanmu, ada dari mereka yang bener-bener udah yakin banget pengen kasih batasan ke kamu. Kayak udahlah kita nggak usah komunikasi lagi lah. Udahlah aku blok kamu aja lah. Udahlah kita cukup sampai di sini aja lah, jangan komunikasi lagi. Nah itu batasan-batasan kayak gitu. Ada dari mereka yang udah yakin buat menutup jalan komunikasi sama kamu. Udah, better kita nggak usah komunikasi lagi. Takutnya di saat kalian masih komunikasi, kamu nanti masih baper sama dia. Dan dia juga nggak mau kamu makin baper, ntar makin susah buat lupain dia. Ini kebanyakan energi masa lalu nih yang kebaca ya. Kalian sedikit yang kepoin gebetan di sini. Jadi yang kebacanya energi masa lalu kayaknya. Kalau yang aku tangkap dari kata-katanya ya. Saat dia memikirkanmu kadang masih suka flashback kayak happy banget dulu kamu tuh sama dia. Nah bagian mana tuh yang dia bilang happy ya? Mungkin bagian yang pas baru PDKT kali ya. Kalau PDKT baru jadian kan happy ya. Masih di fase honeymoon yang happy-happy ya. Kalau di fase yang udah putus ya dari mana happy ya kan? Nah pokoknya yang dia bayangin tuh sesuatu yang happy deh saat dulu kamu sama dia. Dia bener-bener kayak enjoy aja gitu hubungan kamu sama dia. Dia bener-bener menikmati hubungan kamu sama dia dulunya. Dan dia keinget tuh hal-hal yang bikin dia happy, kamu happy dulunya. Ada yang masih baperin kamu. Baper banget malah. Deep inside-nya tuh bener-bener baper banget. Yang baper banget ini suka kepoin kamu. Keponya bener-bener kepo banget. Pokoknya sampai harus tahu nih. Kalau kamu nggak posting misalnya di sosial media Instagram, dia cari kamu. Sosial media kamu yang lain. Kamu update apa nih di sosmed kamu yang lain. Nah itu yang baper banget. Pokoknya sampai dapet kamu posting apa. Kabar kamu gimana. Dia pengen tahu banget nih. Saat dia memikirkanmu, banyak dari mereka yang masih mempertimbangkan kamu. Istilahnya, kamu masih jadi salah satu seseorang yang bisa dia pertimbangkan gitu ya. Kamu masih jadi seseorang yang pantas dia pertimbangkan. Istilahnya kamu bukan seseorang yang udah dia blacklist atau udahlah tinggalin aja, lupain. Enggak, ada dari mereka yang masih mempertimbangkan kamu. Masih timbang-timbang nih, ya istilahnya kamu masih cocok lah jadi pasangan dia ke depannya. Ada yang kayak gitu. Terutama bagi mereka yang cemburu kalau kamu dekat sama yang lain. Jadi mereka masih timbang-timbang. Kayak kamu merupakan salah satu ya istilahnya kamu punya peluang lah buat deket lagi sama dia. Karena dia masih timbang-timbang kamu. Ada yang ngerasa belum bener-bener bisa lepas dari kamu. Ya, entah kamu yang narik dia atau dia ketarik sama kamu, tapi ada yang ngerasa belum bener-bener bisa lepas dari kamu. Ada yang memang kayak, udahlah gak usah gangguin kamu lagi lah. Udahlah fokus aja ke masa depan, kasihan kalau gangguin kamu. Ada yang kayak gitu loh. Karena mereka nggak tega aja gitu kalau gangguin kamu, nanti kamu baper lagi, nanti kamu makin sakit hati lagi. Dia cuma ngikutin perasaannya karena dia masih cinta sama kamu, tapi dia kan nggak bisa kasih kepastian. Nah makanya dia kasihan sama kamu kalau cuma nurutin nafsu dia aja buat di saat dia kangen dia hubungin kamu nih, dia ngikutin nafsunya hubungin kamu. Tapi dia tahu gue nggak bisa kasih kepastian, nanti kamu yang ada malah baper, sedih, berharap lagi sama dia.
Ada yang kayak gitu ya. Saat dia memikir kamu, dia ingat banget kamu seseorang yang perhatian, seperhatian itu sama dia. Jadi kalau dia misalnya pun ya lagi ngerasa kesepian, dia ingat kayak ini kalau gue lagi kesepian gini pasti kau perhatian banget nih sama dia, pasti ditanyain nih kamu lagi gimana, lagi kenapa, lagi sedih, ada masalah apa. Nah dia ingat kamu sosok yang perhatian, yang care di saat orang-orang tuh menjauh dari dia, tapi kamu seseorang yang perhatian. Dia ngerasa banyak kecocokan sebenarnya sama kamu. Bisa dibilang kayak kamu tuh sama dia sepasang yang klop, saling melengkapi, sepasang yang klik, satu frekuensi. Di luar kayak gimana keadaan hubungan kalian ya, tapi dia ngerasa ya klik aja gitu loh sama kamu. Dia keinget ya kamu tuh sosok yang kadang suka marah, atau mungkin ya dia ngerasa kayaknya kamu masih marah deh sama dia, masih emosi deh gitu, mungkin dia salah atau apa, jadi dia sadar kalau kamu tuh kayaknya marah deh sama dia, atau masih marah nggak ya sekarang. Dia juga inget ya dia yang pernah menyakiti kamu atau melukai kamu. Dia juga ngerasa kadang dia toksik, dia ngomong apa tuh mungkin menyakiti dari kata-katanya dia juga. Dia sadar dia udah bikin kamu tuh kepikiran ya. Dia juga sadar kayak dia jadi beban lah buat kamu kayaknya nih, nggak tahu beban apa, cuma dia sadar aja dia kayak jadi beban buat hidup kamu. Ada yang jadi pengen ketemu sama kamu loh, pengen adanya pertemuan sama kamu. Tapi buat mereka yang memang udah punya pasangan ya, mereka ngerasa kayak susah deh lepas dari kamu. Apa diduain aja. Nah loh, misalnya dia udah punya pasangan ya, dia pengen kamu tuh jadiin yang kedua kali ya. Walaupun misalnya dia udah punya pasangan, dia pengen tetap deket sama kamu. Jadi kan sama aja kayak third party di sini ya. Jadi ada rasa pengen menduakan kamu gitu loh. Kurang ajar dia ya. Player atau bukan nih dia nih. Pokoknya ada rasa jadi pengen kayak duain kamu ya. Walaupun dia udah punya pasangan, ya gas aja lah ya, bodo amat. Yang penting dia ada perasaan gitu sama kamu. Nah yang di third party ini susah buat lepas sama kamu, karena energinya sama besarnya. Dia cinta sama pasangannya, tapi dia juga cinta sama kamu, dan cintanya tuh sama besarnya juga, makanya susah lepas ya. Ini karma atau apa gitu ya, pokoknya susah lepas lah di sini. Tuh ada lagi kan ini third party-nya di sini. Walaupun misalnya dia udah punya pasangan, ya dia cuek juga sama pasangannya. Yang ada dia malah perhatiin kamu aja. Tapi kalau misalnya kamu pasangannya, dia punya orang lain, idaman lain, dia malah cuek sama kamu ya. Dia malah fokus ke idamannya nih. Di sini ada energi third party deh ya. Ada 2 kartu yang bilang kayak gitu soalnya. Di saat dia memikirkanmu, ada rasa cemburu atau jealous. Kamu dekat sama yang lain atau enggak ya? Kamu perhatian sama yang lain atau enggak ya? Kamu respon orang lain atau enggak ya? Nah ini ada energi cemburu atau jealous ya. Apalagi kalau kamu cantik ya atau ganteng, dia sadar pasti banyak yang deketin kamu gitu ya. Kalau dia masa lalu ada bertanya-tanya kayak, kamu masih ingat dia gak sih? Masih suka kepikiran dia gak sih? Ya kamu kayak masih suka ingat dia gak? Kayak dia ingat kamu. Nah karena kan dia ingat kamu nih, kepikiran kamu. Nah dia tanya-tanya juga nih, wondering, kamu masih suka keingetan dia atau enggak? Masih kepikiran dia atau enggak? Kangen gak nih? Aduh. Nah,
Di sini banyak mereka yang bilang kayak kamu cuek banget sih sekarang gitu, kenapa sih cuek, masih belum bisa maafin aku ya. Nah ada yang bilang kayak gitu loh. Tapi ada juga yang ngerasa kayak kamu cuek sama dia ya karena kamu udah punya pasangan, atau karena kamu udah lupa sama dia, karena kamu udah deket sama orang lain. Dan saat dia memikirkan kamu, bikin dia jadi pengen kepoin kamu gitu loh, cari-cari sosmed kamu, jadi inget nih sama kamu, jadi kepoin kamu lagi ya, cari-cari kamu lagi, bodo amat mau kamu udah punya pasangan atau belum gitu. Saat dia memikirkanmu, ada yang kayak pengen take action buat kamu. Yang pengen take action ini malah pasif banget, lama banget, nggak tahu mau ngapain ya, nggak kebaca energinya sama kamu, ini orang mau ngapain sih, tujuannya apa sih gitu ya. Ya itu, kamu ngerasa dia nggak jelas, maju mundur, komunikasi on off gitu ya, tapi pasif, nggak tahu mau ngapain, chat doang tapi nggak ngerti maksudnya apa ya kan, nggak jelas kamu ngerasanya. Saat dia memikirkanmu, ada yang sedih, baper gitu ya, kayak sangat menyayangkan, terutama kalau kamu udah putus sama dia, udah selesai hubungannya. Jadi kayak sayang banget ya, kenapa harus putus dulu, kenapa harus selesai hubungannya. Tapi dia juga sadar, ini karena gue yang gak jelas deh, ini karena gue yang gak bisa kasih kepastian deh, makanya dia pergi gitu aja. Ini karena gue yang gak dewasa dalam hubungan ini, karena gue yang terlalu cuek. Ada tuh yang mikir-mikirnya kayak gitu. Ada juga yang mikirnya gini ya, kayak nanti gue bakalan temuin lo lagi, nanti gue bakalan cari lo lagi, tapi nanti setelah gue udah sukses, setelah gue udah mapan, setelah permasalahan karir ini bagus gitu ya, setelah karir dia meningkat atau bagus. Ada yang mikirnya dia bakal cari kamu lagi, tapi nanti gitu ya, berapa tahun lagi atau kapan ya, mungkin ya setelah kamu udah keburu sama orang lain ya, baru dia muncul. Karena ini tipe-tipe orang yang apa ya, yang menomorsatukan tuh urusan karir, materi, finansial. Jadi mereka mikir, mungkin mereka insecure ya, ada yang insecure. Jadi ketika mereka berpikirnya tuh kayak gue harus bagusin karir sama finansial gue dulu, setelah semuanya settle mereka bakalan cari kamu. Jadi kayak mereka memendam perasaan, bukan berarti mereka cuek, tapi nggak tahu mereka tuh prioritasnya adalah karir, finansial, hal-hal duniawi. Ketika dia udah ada di titik dia berhasil, sukses, mapan, settle semuanya, nah dia bakalan cari kamu. Ya tapi kapan ya kan? Ya tunggu kamu sama yang lain, keburu kamu sama yang lain ya kan? Nah orang-orang kayak gini nih yang kebingungan, kamu dulu atau karir dulu, kamu dulu atau mapan dulu, ya udahlah pilihlah ya. Orang-orang yang gak jelas ya, bingung dia nih. Dia ngerasa ya, pada saat dia deket sama kamu, pada saat dia punya hubungan sama kamu, dia ngerasa menjadi seseorang yang beruntung. Entah kamu perhatian sama dia, ya entah kamu bener-bener membawa apa ya, manfaat buat dia jadi merasa beruntung, dibantuin sama kamu selalu ada buat dia, kamu perhatian, pokoknya adalah dia ngerasa beruntung ya. Dan kamu tuh seseorang yang bisa jadi teman, sahabat, pacar, pasangan, all in one lah ya. Bisa diajak pacaran, kok bisa diajak pacaran? Bisa dijadiin pacar, bisa dijadiin temen, have fun, seru-seruan, bisa ya. Bisa dijadiin pacar, sayang-sayangan, cinta-cintaan, bisa ya. Bisa diajak main ya, nggak tahu main apa ya. Pokoknya apa aja bisa deh ya. Pokoknya bisa dijadiin apa aja, all in one ya. Kamu itu seseorang yang membawa energi positif buat dia. Kamu seseorang yang hangat, selalu menerima dia apapun keadaan dia.
mau dia lagi galau, mau udah putus terus dia galau, dia cari kamu ayo aja gitu ngerespon ya. Mau kamu cuekin dia atau enggak, pasti kalian bales, walaupun balesnya lama atau apa ya, tapi kamu seseorang yang baik lah gitu, di mata dia tuh kamu baik ya. Ya aku yakin orang-orang di sini memang banyak yang baik ya, cuma karena berurusan sama orang yang gak jelas jadi kebawa gak jelas ya. Pasti kalian pada ketawa, aduh iya lagi, bener lagi ya. Saat dia memikirkanmu ada yang bingung, pilih kamu atau pilih dia ya, pilih kamu atau nanti aja. Nah ini kamu sebagai option, atau mungkin dia ngerasa punya banyak pilihan, atau mungkin dia ngerasa diri dia ganteng ya, jadi sombong ya, milih-milih. Ya pokoknya intinya dia nih ngerasa ya kebingungan mau pilih apa, mau pilih karir dulu atau kamu pilih perhatian, pilih keluarganya atau kamu misalnya kalau nggak disetujuin ya sama keluarganya, pilih agama atau kamu. Ini ada orang-orang yang bingung kayak harus pilih kamu atau pilih apa, jadi makin ragu. Nah ya, ragu buat maju, buat usaha, ragu buat nentuin ke tahap selanjutnya atau enggak nih, ke tahap yang lebih serius atau enggak. Tapi ada juga yang mikir kayaknya proses perjalanan hubungan sama kamu kayaknya berliku-liku banget sih gitu, nggak ada ujungnya sih. Padahal dia yang nggak jelas ya, tapi dia juga yang bilang berliku-liku ya. Apalagi kalau dia maskulin ya, padahal kan maskulin itu kan penentu ya, ini hubungan mau dibawa kemana. Tapi mereka juga yang bilang ini berliku-liku banget ya hubungannya ya, kagak ada ujungnya katanya. Wah ya, kamu itu seseorang yang dia impi-impikan, entah dia gebetan kamu atau dia mantan ya, atau dia pasangan kamu seseorang yang dia impi-impikan. Ya dia punyalah impian, ya bisa hidup bersama-sama kamu jadi seseorang teman hidup buat dia. Ada yang memimpikan kayak gitu sebenarnya. Tapi ada juga dari mereka yang masih galau nih sama kamu, mau tetap komunikasi atau udahan aja gitu, get lost contact, mau tetap lanjut atau sama-sama kasih batasan aja, nggak usah deket lagi. Nah ini masih galau nih, masih maju mundur ya. Ada yang masih galau ini karena dia insecure sama kamu, nggak tahu apa yang bikin insecure ya. Mungkin dia ngerasa dia nggak ada apa-apanya, kamu lebih ini lebih itu. Ada sih yang ngerasa insecure. Kalau dia seseorang dari masa lalu, ada dari mereka yang masih pengen cari-cari perhatian kamu. Misalnya dia posting-posting apa di sosial media supaya kamu komen, supaya kamu replay gitu ya, supaya kalian ngobrol lagi. Ada aja lah hal-hal yang bikin yang dia lakukan supaya kamu tuh tertarik ya, supaya kamu tuh apa ya, deket lagi sama dia, ngobrol lagi, supaya kamu tertarik lagi sama dia. Ada yang masih suka cari-cari perhatian. Kalau yang masih baper, dia masa lalu kamu, ada yang lihat-lihat foto kamu, sengaja lihat-lihat foto, lihat-lihat galeri HP ya. Mungkin dia masih nyimpan foto kamu ya, sengaja buka kenangan-kenangan yang udah berlalu ya. Kalau misalnya pernah pergi kemana sama dia. Tapi ada juga yang di saat dia mikirin kamu, dia kan ini nih kepikiran kamu atau ingat kamu, dia langsung mikir kamu keadaannya baik-baik aja gak ya, takut kamu lagi ada masalah, dan dia ada rasa pengen bantuin kamu, terus kayak bantuin kalau kamu lagi ada masalah. Dia khawatir gitu loh. Apalagi buat kalian yang memang sering punya masalah atau memang bermasalah terus gitu ya. Bermasalah belum tentu kamu bermasalah, mungkin kamu selalu ada aja gitu masalahnya ya. Orang-orang yang suka cari masalah sama kamu, jadi dia ngerasa ini kamu ada masalah nggak ya,
Kalau ada masalah dia kasihan, mau bantuin kamu gitu, mau kasih perhatian. Apalagi kalau kalian punya kontak batin gitu, di intuisinya dia mikir ini kayak kamu ada masalah deh, pengen kontak kamu, bisa nggak ya dia bantuin kamu, kasihan deh kamu kalau lagi ada masalah. Nah gitu, ada yang ngerasa kasihan, pokoknya bawaannya tuh pengen bantuin kamu aja gitu ya. Saat dia memikirkanmu, ada yang menganggap kamu itu masih seseorang yang segalanya buat dia. Kamu itu seseorang yang tulus, kamu tulus banget ke dia. Kamu seseorang yang sabar, dan dia bisa lihat kalau kamu tuh misalnya sayang sama dia, kamu nunjukin gitu loh, benar-benar kelihatan nunjukin kalau kamu tuh sayang sama dia, entah dia masa lalu kamu atau bukan ya. Dan kamu seseorang yang terbuka, gak ada kayak kamu bohong sama dia, kamu gak jujur, ya pokoknya kamu terbuka deh sama dia. Ada yang ngerasa kayak kamu udah gak peduli lagi sama dia, kayak dia ngerasa dia udah bukan siapa-siapa lagi buat kamu udah anggap dia gak ada, udah gak ada artinya dia menurut kamu. Ada yang ngerasa kamu udah pergi ngejauh, ya udah menghilang lah gitu, udah bener-bener ya kayak menghilang aja gitu perlahan dari dunianya dia. Kayak dia udah gak tahu apa-apa lagi tentang kamu. Ya mungkin sadar atau gak sadar, kayak misalnya kamu ngilang, pergi, kalian gak berkabar dan gak komunikasi, jadi dia gak tahu apa-apa tentang kamu. Jadi dia ngerasa kamu udah menghilang dari hidupnya. Tiba-tiba baper kan aku kan. Ini orang energinya lemes banget kayaknya nih. Ya, aku padahal abis makan loh guys, abis makan, abis minum kopi gitu kan, takut ngantuk, tapi kenapa jadi lemes gitu. Iya, mandi, makan, mandi, sholat, makan, minum kopi, kan harusnya fresh ya, tapi malah lemes nih. Mungkin ini ketarik energi orang-orang yang kayak gak ada gairah hidup kayaknya ya. Dibilang ngantuk enggak, aku gak ngantuk kok. Ini ketarik energi orang-orang yang gak jelas. Iya. Saat dia memikirkanmu, tuh, dia tuh selalu punya pikiran apa ya, kayak kamu tuh seseorang yang positif kayaknya deh. Positif tuh apa ya, maksudnya dia memandang kamu sekarang tuh masih jadi seseorang yang positif. Jadi kayak gak ada tuh di pikirannya dia kayak kamu yang jahat, kamu yang buruk-buruk gitu, kayaknya gak ada. Pokoknya di pandangannya dia lah, kamu masih jadi seseorang yang positif buat dia. Ada yang khawatir, gak tahu nih, buat dia yang masih punya rasa cinta sama kamu ya, dia khawatir kalau kamu udah deket sama orang lain. Kayak dia takut gak punya kesempatan lagi. Terutama kalau kamu udah putus sama dia khawatir kamu sama orang lain, dan dia takut gak punya kesempatan lagi buat memiliki kamu. Soalnya ada yang mikirnya kayak, nanti kalau gue sukses gue cari lu lagi ya. Nah tapi dia takut kalau kamu nanti sama orang lain gitu ya. Tapi ada juga yang ngerasa kayak udahlah pergi aja ya, pergi aja, lebih baik move on aja ya, lebih baik lepaskan aja semuanya. Karena ada yang ngerasa kayak kamu udah gak mau lagi sama dia, jadi dia ngerasa ini kayaknya waktu yang tepat buat move on deh. Kayaknya ini waktu yang tepat buat pergi menjauh, buat healing. Ada yang ngerasa udah bener-bener berakhir hubungannya sama kamu, karena udah ngerasa sulit gitu loh buat dilanjut,
buat komunikasi lagi, karena ngerasa dia juga harus berjuang banget kalau buat tetap jalanin sama kamu. Jadi ngerasa ini kayaknya udah akhir segalanya deh. Apalagi kalau kamu udah gak mau sama dia, kamu gak mau komunikasi, dia ngerasa ini udah akhir segalanya. Atau dia ngerasa ini udah benar-benar berakhir kamu sama dia. Apalagi kalau dia ngerasa kamu lebih fokus ke karir ya. Jadi dia ngerasa udah gak punya kesempatan lagi. Karena kamu fokusnya udah beda, udah bukan ke dia lagi. Ada yang kangen nih sama kamu ya. Aku udah bilang belum sih sebelumnya? Saat dia memikirkan kamu ya dia kangen. Iya, aku ngerasa ini energi seseorang yang kangen. Energi seseorang yang dingin banget ya kayaknya. Dingin tuh maksudnya seseorang kayak kesepian gitu loh. Kayak sendirian, dingin jadinya. Ada yang mau bilang kayak kamu udah lupa ya sama dia, atau kamu udah lupain dia, atau ada yang pengen nanya juga sih kayak kamu kesepian gak sih tanpa dia. Ini banyak yang energi masa lalu ya yang kebacanya nih. Saat dia memikirkanmu, dia ngerasa kamu itu lebih fokus untuk berubah. Kayak dia ngerasa ada perubahan di dalam diri kamu, atau kamu mau bertransformasi dan kamu fokus ke hal itu. Jadi kayak kamu pengen melanjutkan hidup kamu lah gitu istilahnya. Ya jadi dia ngerasa ada perubahan, ada perkembangan di dalam diri kamu dan kamu fokusnya ke situ, ke perubahan dan perkembangan diri kamu. Ada yang ngerasa kayak cintanya dia tuh bertepuk sebelah tangan sama kamu. Kayak kamu cuek atau udah kayak kamu nggak mau gitu loh sama dia. Dan dia doang yang cinta di sini sama kamu. Ya, jadi ada yang ngerasa ini kayaknya cintanya bertepuk sebelah tangan deh. One side relationship kayaknya. Ada nih orang-orang yang misalnya udah putus ya sama kamu. Malah dia yang jadi berubah, malah dia yang jadi bertransformasi. Karena dia terinspirasi dari kamu. Kalau kamu aja berubah, dia juga pasti bisa berubah. Kalau kamu aja ada perubahan jadi seseorang yang lebih baik, dia juga bisa gitu. Dia pengen tunjukin ke kamu kalau dia bisa jadi seseorang yang lebih baik. Entah dia mau balikan atau enggak sama kamu ya. Kamu bikin dia introspeksi dan berubah gitu ya, mungkin kamu alasan seseorang berubah cie ya. Tapi ada yang ngerasa kayak kamu, ada yang ngerasa kayak dia kayak masih berbekas gitu luka dari kamu ya, entah kamu nyakitin dia atau enggak. Ada yang ngerasa masih lukanya tuh masih berbekas dari hubungan kalian, kayak punya luka aja gitu loh. Tapi ada juga orang yang masih menyimpan perasaannya ke kamu, tapi dia sadar kalian udah gak bisa kembali bersama, tapi dia masih punya perasaan itu gitu. Dan kamu bisa lihat sebenarnya, terutama orang-orang yang toxic ya, dia masih punya feeling nih sama kamu. Ada dari mereka yang pengen tunjukin perasaannya ke kamu. Kayak, nih gue ada perasaan nih sama lo, atau gue masih ada perasaan sama lo. Gue pengen nunjukin kalau gue tuh masih ada nih perasaan, masih cinta nih. Iya, ada nih orang-orang, terutama orang yang pernah nyakitin kamu dan dia masih ada perasaan. Dia pengen nunjukin ke kamu kalau dia masih punya feeling, kalau kamu tuh masih satu-satunya buat dia, seseorang yang berarti buat dia. Padahal udah telat ya. Kalau mau nunjukin udah telat, kamunya udah kemana tahu gitu kali ya. Tuh, ada yang mau nunjukin karena dia ngerasa masih cinta sama kamu, masih ada hasrat ke kamu juga, bukan cuma cinta tapi ada hasrat ya, ada hasrat sexual attraction mungkin. Dan kamu sangat membawa pengaruh buat hidupnya dia, apalagi kalau mereka yang berubah gara-gara kamu. Nah, dia ngerasa kamu tuh bener-bener
kasih efek buat hidupnya dia. Makanya dia ngerasa ketarik terus nih sama kamu energinya. Ingat lagi gitu. Gimana mau move on kalau ingat terus ya? Kamu bikin mereka itu lebih menghargai dirinya, lebih cinta. Mereka jadi ada rasa self love buat dirinya. Ya. Terutama kalau mereka yang tipe-tipe bucin ya, mereka lebih bisa menghargai dirinya lagi sih. Ada yang ngerasa unconditional love sama kamu ya, apapun keadaan hubungan kalian, mereka masih tetap cinta. Ya, mau kayak gimana pun tetap cinta. Kamu juga bisa lihat loh, masih ada orang-orang yang cinta sama kamu sebenarnya di sini. Saat mereka memikirkanmu, mereka tuh suka manipulatif. Tipe-tipe orang yang egonya tinggi, gengsian. Mereka nggak mau nunjukin kalau mereka tuh masih cinta sama kamu. Mereka nggak mau nunjukin kalau mereka masih mau sama kamu, karena kamu juga udah nggak mau mungkin dia lihatnya. Jadi nggak mungkin dia nunjukin kalau masih punya perasaan, kangen, masih pengen. Dia nggak mau, malu, dia tuh malu. Makanya mereka menyembunyikan perasaannya, dipendam aja gitu loh, kayak pura-pura udah nggak butuh kamu, kayak pura-pura udah nggak ada rasa, padahal mereka masih ada perasaan sama kamu. Ada yang ngerasa kamu tuh cinta sejatinya loh. Waduh. Iya nih, yang susah lupain kamu ngerasa kamu tuh cinta sejatinya. Jadi kayak mereka akan mengejar kamu sampai kemanapun. Wah, serem ya. Sampai ke surga ya. Sehidup sesurga. Nah, kayak lagu siapa sih itu tadi aku lihat di Instagram. Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga ya. Saat dia memikirkan kamu, ada yang halu ya kayaknya. Kayaknya bahagia deh kalau nikah sama kamu, punya rumah tangga sama kamu. Karena kamu ada sisi keibuan. Apalagi kalau kamu udah kenal keluarganya, kamu kenal dia juga. Dia ada yang berharap gimana ya supaya bisa nggak ya nih, kalau nikah sama kamu pasti happy deh, seneng deh, karena kamu seseorang yang bertanggung jawab, keibuan, karena kamu seseorang yang bisa diajak komit gitu loh, bisa berkomitmen. Makanya mereka mikirnya pasti bahagia deh sama kamu. Ada yang nunggu-nunggu kamu hubungin dia, nunggu-nunggu chat kamu, liatin lagi ya itu WhatsApp ya, kamu statusnya apa, kamu kapan nih lasinnya ya, kamu lagi online atau enggak. Nah itu ada yang nunggu-nunggu tuh ya. Yang nunggu-nunggu ini kebanyakan yang udah pernah nyakitin kamu, jadi ngerasa mereka malu dan gengsi buat kontak kamu duluan, takut. Tapi mereka yakin kamu tuh gak bakal hubungin mereka duluan, karena mereka kan nyakitin kamu. Tapi mereka malu buat cari kamu duluan, makanya cuma kayak ngarep-ngarep, nunggu-nunggu. Ada yang rasa mau fight buat kamu, mau berjuang buat kamu. Karena mereka ngerasa kamu itu masih jadi seseorang yang penting. Ya, very important person, VIP buat mereka. Mereka masih ngerasa kamu tuh raja, ratu di hatinya, seseorang yang spesial. Nah ini, mereka mau berjuang buat kamu sebenarnya. Tapi ada energi-energi masa lalu yang masih mempertimbangkan kamu. Jadi gini, kamu sama dia udah selesai, udah putus. Dia kan masa lalunya kamu, tapi dia masih mempertimbangkan kamu nih. Kayak dia ya yang tadi sih, mirip kayak yang di awal-awal. Dia masih mempertimbangkan kamu, dan dia tuh kayak mengunci hatinya buat kamu aja, buat kamu seorang. Istilahnya kayak udahlah kamu dikip nih, nanti jadi pasangan di masa depannya gitu, istri atau suaminya ya. Cie, ada yang kayak gitu. Jadi kayak ya nanti dia bakal ngejar kamu lagi atau cari kamu lagi. Tapi di saat situasinya udah beda, di saat ya mungkin kalian sama-sama udah berubah jadi versi terbaiknya. Ada yang sering spontan tiba-tiba inget kamu. Lagi nggak tahu ngapain tiba-tiba inget ya. Padahal lagi nggak mikirin kamu, lagi sibuk atau apa ya, tiba-tiba ingat. Ada yang pas ingat kamu tuh sampai nyesek-nyesek gitu juga ada loh.
sesak di dada, cie ya, ada. Pernah nggak ingat orang terus sesak dadanya? Ada yang ngerasa kayak gitu juga. Kamu sama dia mungkin pernah ini ya, pengen punya hubungan yang serius. Jadi dia ingat masa-masa dimana kamu sama dia tuh kayak kayak berjuang buat menikah. Tapi mungkin gak jadi nikah, putus kali ya. Gak tahu nih, saat dia memikirkanmu, dia ingat masa dimana-mana kamu berjuang sama dia. Misalnya kamu mau nikah sama dia, sampai yang kamu tuh nabung sama dia gitu loh. Tapi gak tahu nih nikah jadi atau enggak. Pokoknya inget deh di masa perjuangan kamu sama dia, ya. Ada juga yang ragu ya, di saat dia memikirkanmu, dia ragu karena mungkin hubungan kalian gak disetujuin sama keluarga kalian, atau kalian ada perbedaan keyakinan, agama, itu yang bikin dia ragu. Ada yang rasa kamu tuh membuka pandangannya dia, kamu membuka mata hatinya dia. Misalnya dia punya mindset apa ya, terus gara-gara kamu ngomong sama dia jadi lebih terbuka tuh pandangannya terhadap sesuatu. Kayak kamu yang membuka mata hatinya, membuka pikirannya. Ada yang gara-gara kamu bikin status di sosial media, dia jadi tergerak buat pengen chat kamu, pengen hubungin kamu. Walaupun nggak tahu nih, kamu di chat atau enggak sama dia ya. Ya gara-gara lihat kamu di sosial media aja, jadi ada rasa pengen ngechat, bales, komen, jadi ada rasa pengen perbaiki hubungan sama kamu. Ya walaupun nggak tahu nih ngajak balikan atau enggak. Nah ini yang masa lalu ya. Ada juga sih gebetan-gebetan yang nggak jadian atau belum jadian atau belum sempat jadian sama kamu. Di saat lihat kamu bikin status, ada rasa dia kayak pengen bales, ngajak ngobrol. Terutama kalau yang kamu orangnya pasif sama cuek ya. Tapi dia terus pengen usaha gitu ya, buat ajak kamu ngobrol, buat memperbaiki hubungan sama kamu. Dia cari-cari topik atau nunggu waktu yang tepat. Kapan nih waktu yang pas buat dia komen atau chat atau ngajak ngobrol kamu. Saat dia memikirkanmu, ada juga sih yang takut sakit hati lagi. Jadi dia kasih self defense gimana caranya supaya dia nggak sakit hati lagi, ya, atau supaya supaya kamu nggak nyakitin dia, atau supaya kalian nggak saling menyakiti. Intinya nih ada seseorang yang takut terluka aja sih, takut sakit hati, makanya dia kasih self defense, boundaries yang bener-bener supaya nggak ada nih yang bisa nyakitin dia gitu ya. Padahal belum tentu kamu mau deket sama dia ya, tapi dia udah ketakutan duluan. Udah, kayaknya itu aja ya. Teriring terdengar azan maghrib ya. Ya udah, itu aja. Saya juga makin lemas ya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak seseorang yang memikirkan kamu ya di readingan ini. Ada zodiak Libra, Aquarius, Sagittarius, Taurus, Cancer, Aries, Gemini, dan Pisces. Inisial hurufnya adalah huruf H, F, O, N, Y, M, I, X, Z, S, Q, B ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching gengs ya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.